Halo teman-teman, bergabung kembali di channel saya. Jangan bosan-bosan ya. Tetap kita kawal peristiwa ibu dan anak di Subang. Tetap semangat karena tinggal 1-2 langkah lagi di bulan Maret ini. Semoga terungkap siapa pelakunya ya. Kemarin itu Pak Yosep sudah diundang ke Polda untuk penegasan dan untuk tanya jawab tentang saksi-saksi baru yang ada hubungannya dengan Pak Yosep ya, entah saksi baru entah saksi lama, tapi keterangan-keterangan yang ada hubungannya dengan Pak Yosep yang perlu ditanyakan oleh pihak yang berwajib. Dan sebenarnya kemarin itu Pak Yosep dan Yoris yang diundang, tapi berhubung Yoris ini sakit sehingga yang datang hanya Pak Yosep. Mungkin Yoris akan dijadwalkan lain waktu ya. Jadi seperti itu pemberitaan di Polda kemarin. Di Polda kemarin itu juga Pak Yosep ditanyakan tentang kebiasaan Ibu Tuti, kebiasaan makan dan lain sebagainya. Juga ditanyakan nasi goreng. Mari kita lihat di sini ya. Saya kan belum pernah untuk memprediksi temuan Ibu Hastri yang ada hubungannya dengan petunjuk emas di tubuh Amel saat forensik kedua. Petunjuk emas ini mengarah ke manakah? Mari kita ungkap di sini ya guys. Baiklah teman-teman, saya akan prediksi hasil forensik kedua Ibu Hastri yang mengatakan ada petunjuk emas di tubuh Amel. Petunjuk itu seperti apakah kalau menurut kartu ini ya? Aduh, saya dapat penglihatan barusan kalau pelakunya ini masih muda, tubuhnya proporsional, jadi tinggi dan berat badan seimbang. Dia melakukan itu penuh kebencian, ya mungkin karena sakit hati terlalu lama, atau apalagi Amel melakukan perlawanan dan itu mempersulitkan rencananya atau tugasnya yang mengeksekusi. Jadi di sini ada semacam kayak gitu kebencian yang begitu dalam ke Amel, dan orang itu bawa pisau guys, bawa pisau ya, laki-laki itu. Selanjutnya saya lanjut lagi ya. Saya lanjut lagi, ini ada petunjuk apakah yang bisa kita peroleh dari tubuh Amel? Ada simbol peace, tempat yang damai. Ada sebuah petunjuk ya, petunjuk tentang tempat yang damai. Tempat yang damai ini kan ada simbol peace, semacam kedamaian. Kedamaian ya, mungkin yang bisa diartikan Amel saat ini kan sudah beda alam. Mungkin seperti itu ya. Kita lihat saja kartu berikutnya. Ada petunjuk apakah yang diberikan dari tubuh Amel untuk mengungkap kasus ini? Ada simbol Angel of the Four Direction. Selanjutnya ada simbol planning and action, sudah direncanakan, dan malam itu adalah aksinya. Selanjutnya ada petunjuk apa lagi di tubuh Amel? Orang-orang yang berpikiran gelap guys. Selanjutnya true love. Ada motif asmara juga di sini ya guys. Jadi seperti ini. Pelakunya bisa lebih dari satu orang, bisa lebih dua, entah 3, entah 4 ya, entah 3, entah 4. Karena di sini ada simbol Angel of Four Direction, dari 4 penjuri. Mungkin juga 4 atau mungkin juga 3. Pastinya saya kurang tahu. Yang intinya pelakunya ini berjamaah. Dan ini sudah direncanakan dan malam itu adalah aksinya. Pikiran-pikiran ini sudah lama tersimpan di dalam pelaku ini. Dan ada hubungannya dengan true love, cinta sejati.
cinta sejati keluar lagi. Jadi guys, motifnya ini yang banyak keluar di prediksi saya itu adalah motif di mana ada komitmen Ibu Tuti dengan pelaku, yang kemungkinan komitmen itu masih belum diwujudkan oleh Ibu Tuti, yang pada akhirnya terjadilah peristiwa itu. Yang kedua, motif asmara. Motif asmara, true love. Nah, nggak bisa dipungkiri, Amel ini kan masih muda, cantik juga, sudah punya mobil sendiri, jabatan mentereng, juga gajinya besar, pastilah banyak yang menyukai, banyak yang mengejarnya. Makanya di sini ada rasa sakit hati yang mungkin bertepuk sebelah tangan, yang sakit hati itu digabung dengan sakit hati yang lainnya, yang pada akhirnya terjadilah peristiwa itu. Dan kalau menurut di sini ada planning and action, rencana dan aksi. Rencana sudah direncanakan dan malam itu adalah aksinya. Malam itu adalah aksinya. Tapi rencananya kayaknya nggak lancar karena keteteran hingga menjelang siang, yang pada akhirnya amburadul ya guys. Makanya saya berpikiran kalau si pelaku ini yang eksekusi ini bukan orang yang berpengalaman, bukan orang yang profesional. Ya, bukan orang yang profesional. Lah, mengapa takut sidik jarinya ditemukan atau diketahui? Tentunya orang-orang yang melakukan adalah orang-orang yang Ibu Tuti kenal dan Amel kenal, yang ada hubungannya dengan kerjaan kek, bisnis kek, atau keluarga kek, yang mungkin sekitar-sekitar itu saja orangnya. Ya, makanya ada ketakutan, kepanikan jika sidik jarinya, jika alat buktinya ditemukan oleh pihak berwajib. Kan saya gali lagi melalui kartu yang ini tentang planning and action. Planning, ada rencana apakah si pelaku malam itu? Apakah rencana itu hanya untuk menuntut Ibu Tuti tentang komitmennya, ataukah ada hal-hal yang lainnya? Mari kita ungkap di sini. Ada rencana apakah pelaku malam itu? Ada simbol community, berjamaah ya. Community itu kumpulan dari orang-orang yang senasib. Community ya, kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama. Apakah tujuan orang-orang itu? Rencananya seperti apakah? Jadi apakah rencana apa yang direncanakan orang-orang itu? Apa yang direncanakan orang-orang ini, kumpulan orang-orang ini? Ada simbol sudden wealth, kekayaan yang tersembunyi. Jadi guys, ada keinginan untuk mendapatkan sesuatu dari kekayaan yang tersembunyi, yang artinya bukan hak mereka atau bukan juga gimana gitu, yang intinya mereka ingin mendapatkan sebagian dari kekayaan yang tersembunyi ini. Mungkin ini ada hubungannya dengan bos atau dengan kekayaan Ibu Tuti, harta benda Ibu Tuti yang dimiliki dan lain sebagainya ya. Kemungkinan seperti itu. Selanjutnya, mengapa kamu menginginkan harta itu? Mengapa kamu menginginkan harta itu? Ada lovers, ada semacam hubungan, kaitan, ya. Kaitannya dengan apakah? Kaitannya dengan apakah? Official person. Official person ini bisa diartikan pegawai resmi, bisa juga diartikan orang-orang yang mempunyai pengaruh kuat dan lain sebagainya. Ada official person ya. Jadi banyak tafsiran di sini ya guys. Bisa diartikan pegawai resmi atau seseorang yang mempunyai pengaruh di dalam kehidupan Ibu Tuti, atau apa ya, atau seorang pejabat, juga bisa diartikan seperti itu. Selanjutnya
Orang yang mempunyai pengaruh kuat itu mengapa menginginkan harta tersebut? Ada pembisik di sini, ada orang-orang pembisik ya. Ada orang-orang yang membisikinya. Orang-orang yang membisikinya itu tujuannya apa? Ya, tujuannya untuk mempengaruhi ya. Tujuannya apa ya? Udah di situ aja lah. Gini ya guys. Jadi seperti ini. Ada community, ada perkumpulan orang-orang yang mungkin sakit hati atau mempunyai tujuan sama untuk mendapatkan kekayaan yang tersembunyi. Ya, kekayaan yang tersembunyi, dan ini ada kaitannya dengan pegawai yang ada seorang pembisik di sini ngompor-ngomporin mungkin. Jadinya terjadilah peristiwa itu. Jadi di sini ada dua motif ya guys, motif cinta juga ada, motif harta benda juga ada. Ya, untuk kasusnya Subang ini agak ribet memang, karena kan pelakunya berjemaah lebih dari 1, 2 orang, 3, mungkin 3 orang atau lebih bisa juga. Jadi seperti itu ya teman. Untuk menentukan motifnya ini ada 2 motif yang saya dapatkan di tarot saya dari penarotan beberapa bulan yang lalu hingga saat ini. Yang lebih keutama adalah motif harta benda, yang kedua adalah motif asmara. Nah, motif manakah nantinya yang nongol di persidangan ya kita tunggu saja. Yang namanya prediksi itu masih bisa salah. Kenapa saya selalu menekankan yang namanya prediksi itu masih bisa salah? Itu untuk membuat pikiran kalian bisa apa ya, untuk lebih berhati-hati lagi dalam menyikapi sebuah prediksi saya. Karena gini loh guys, dalam mengawal peristiwa ini kita juga harus tahu diri. Posisi kita ini sebagai mengawal, bukan penyidik, bukan polisi yang bisa menentukan oh orang itu begini, atau bukan hakim yang bisa menentukan kamu bersalah, kamu pelakunya. Di sini kita juga harus safety dalam mengawal itu. Makanya jangan sekali-kali sebut nama. Khawatirnya kalau yang kita sebut nanti ternyata tidak tersangkut di dalam peristiwa ini, kita bisa dituntut balik loh ya, pencemaran nama baik. Ada undang-undang UTE, kalau terjerat bisa mendekam di dalam bui. Maksud hati untuk mendapatkan keadilan, memperjuangkan keadilan Ibu Tuti dan Amel, tapi apa daya kita keceplosan ngomong, jadinya juga berapi. Mengawal bagus, tapi harus safety. Makanya saya sering bilang begini ya, upayakan jangan sebut nama di sini. Karena apa yang kita lakukan ini juga belum tentu benar. Kubu A membela kubu A, membela kubu B, sama-sama membela demi keadilan Ibu Tuti dan Amel, ya. Tapi dalam pembelaan jangan sekali-kali menyebutkan nama. Jangan sekali-kali, itu bahaya sekali, bahaya sekali. Di sini makanya saya selalu menekankan prediksi saya bisa salah. Itu bentuk dari kerendahan hati saya. Juga saya menekankan anggap saja hiburan, itu juga bentuk dari kerendahan hati saya. Padahal sesungguhnya saya penuh konsentrasi dalam mengojok kartu ini tadi. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu prediksinya untuk kasus Subang. Tetap kita kawal. Tinggal 1-2 langkah lagi masalah ini akan terungkap siapa pelakunya. Dan sampai di sini dulu, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lain.